Tolic ini kalau menurut saya udah memperlihatkan bahwa ada permainan berbeda yang daripada sekedar copy paste dengan permainan Bojan Hodak. Yang faktor keduanya, ini beli pemainnya kan menurut saya ini lebih mewah dari 3 musim sebelumnya gitu. Ya harus menuju ke babak knockout ya, bahkan kalau untuk di Shopee Cup ini harusnya bisa mencapai partai final. Champions League Elite 2 juga ini menjadi satu target mereka karena tidak hanya ingin berkuasa di lokal secara domestik dan juga di Asia. Nah, kalau dikulik-kulik jangan-jangan mau ke Persib nih gitu. Karena kan gini, di sisi kiri Persija punya Donitri, itu yang jadi saingan Sien kan kalau Sien main di posisi bek kiri. Sementara juga Arhan kan baru masuk. Iya, ada Arhan juga. Sementara ya seperti yang Dani bilang tadi, Persib ini bek kirinya kurang gitu. Saya orang yang berbeda dengan pandangan banyak orang tentang Ahmad Tangki. Saya melihat dia sebagai pemain yang pekerja keras, yang sangat dibutuhkan sebagai Juli Guy. Mirip dengan misalnya kalau kita lihat sepak bola di Eropa, maka Carlitos Tevez langsung kepikiran. Yang jelas menghadapi Singapura ini salah satu ujian terberat bagi John Hartman karena ini kan pertandingan away. Kedalaman skuad Persib Bandung begitu mengerikan. Meski tanpa pemain-pemain timnas Indonesia, Persib Bandung tetap menggeliat di turnamen pramusim yang sedang berlangsung. Nah, hari ini di podcast Locker Room, gue Ramdhani Bur sudah mendatangkan 2 pengamat sepak bola kenamaan nih. Yang pertama ada seorang pengamat, kalau udah ngomong nih, gue berasa lagi ada di Inggris gitu. Siapa lagi kalau bukan Mas Adea nih. Halo. Inggris Tenggara ya? Inggris Tenggara. Gimana sehat, Mas? Selalu sehat. Alhamdulillah. Ini kemarin kita udah sering lihat aksi-aksi Mas Adea ini di Piala Dunia ya. Sekarang bareng kita sama. Bener, bareng sama tandemnya satu lagi nih. Iya. Nah ini selain Mas Adea nih, kita juga sudah mendatangkan satu pengamat yang kalau udah ngomong pembawaannya tenang banget, tapi ulasannya sangat berisi nih. Siapa lagi kalau bukan Mas Erwin Fitriansyah. Kayak berasa di Jakarta Timur kalau dia ngomong. Pinang Ranti ya, ke terminal Mas ini. Gimana Mas? Sehat Mas? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ini kita tampilin Mas Adi dan Mas Erwin yang sebelumnya juga ada sempat kita datangin juga di Locker Room ya. Ini Mas Erwin dan Mas Adi, kita tahu kan Persib Bandung punya penyerang top nih akhirnya. Setelah musim lalu Ramon Tanke dinilai kurang maksimal, Andrew Jung juga koleksi golnya nggak banyak-banyak amat. Nah sekarang ada tanda-tanda Persib Bandung akan memiliki mesin gol atas nama Balsa Sekulic. Kita tahu kan Balsa Sekulic sempat mencetak gol roket tuh ya ketika Persib Bandung menang 1-0 atas Tampines Rovers. Nah, menurut Mas Adi dan juga Mas Erwin, kira-kira Balsa Sekulic ini bisa nggak sih jadi the next David da Silva, seorang striker yang bisa menggaransi minimal 20 gol gitu di setiap musimnya? Iya, harusnya itu menjadi target ya bagi Balsa Sekulic. Ini pemain yang punya reputasi cukup oke, datang dengan rasa confidence tinggi juga dan sangat ingin langsung memberikan impact dan kontribusi ya di ajang pramusim ini, menjadi hal yang sangat positif. Mereka belum bisa mendapatkan lagi pengganti sekelas David da Silva yang bisa mencetak gol begitu luar biasa dan konsisten gitu kan. Dan targetnya dengan pemain yang baru ini mungkin akan ada peningkatan dari jumlah golnya ketimbang dari Andrew Jung dan juga dari Ramon Tanke, dan harapannya bisa tadi ya 20-25 gol targetnya, karena ini adalah satu pemain yang diharapkan bisa bersinar nggak cuma di satu kompetisi tapi juga di multiple competition untuk Persib Bandung. Jadi awalannya oke, cuman masih dari jumlah laga yang masih terlalu sedikit, jadi belum bisa kita nilai apakah akan konsisten dan terus tajam ya. Karena kalau kita lihat dari lawan-lawan yang akan dihadapi nanti, terutama di Liga dan juga di ajang Asia, ini akan jauh berbeda ketimbang di ajang pramusim. Tapi kira-kira kalau menurut Mas Adi, apakah track record Balsa yang sempat menjadi top skor Liga Montenegro, sekarang juga statusnya sebagai penyerang timnas Montenegro ya, dengan koleksi 1 gol dari 5 caps, ini track record ini bisa mempengaruhi seorang pemain nggak sih ketika berkiprah di Liga Indonesia? Iya, ada reputasi yang dia bawa ya, dan Vucinic pelatih Montenegro juga di 5 pertandingan terakhir memakai dia, dan gayanya mirip dengan Vucinic itu. Jadi ada kesempatan untuk tampil deep, dia akan coba untuk bisa merangkai serangan dia dari lapangan tengah menuju ke depan, kemudian juga dari flank dia cukup aktif, dan ini pemain yang saya pikir mobile juga di sepertiga akhir bidang permainan lawan. Ini yang diinginkan oleh Coach Tolic kan, untuk tampil menguasai possession lebih tinggi dan kemudian memanfaatkan pemain seperti Balsa Sekulic untuk bisa bersinar di lini serang dari Persib Bandung. Jadi semuanya mungkin akan kita lihat dalam beberapa laga ke depan, apalagi juga akan ada laga di Asia untuk Persib Bandung yang akan menjadi bukti kalau misalnya dia baik dan tajam, akan terus diandalkan oleh Persib Bandung tentunya. Gimana Mas Erwin soal Balsa Sekulic? Kalau secara individu oke ya, dari berapa 3 pertandingan ya.
di pertandingan pertama itu langsung kalau saya nyebutnya itu eye catching. Ya, dia main terus gayanya tuh kalau tadi dibandingin sama Dani sama David da Silva sama DDS itu agak beda sih kalau menurut saya ya. Barca itu lebih bisa nahan bola, dia ngadep ke gawangnya sendiri, tahan bola, dia balik badan, bagi bola gitu. Kalau DDS dulu kan lebih kepada dia bagus banget kalau dikasih bola daerah, ya eksplosif banget ya, tendangannya keras kiri kanan gitu ya. Tapi kalau Barca gayanya beda, menurut saya agak beda. Dan itu yang kelebihan dari Barca, tendangan jarak jauhnya udah kelihatan. Keren banget. Tendangan kroket ya. Roket. Roket. Jadi Sonic Roket. Jadi Oh, itu kalau legend. ya kalau Barca itu memang gayanya beda. Secara individu oke. Tapi kalau secara tim saya ngelihatnya akan lebih bagus lagi kalau Barca itu punya tandem bukan kayak sebelah-sebelahan ya, tapi dia di belakangnya striker utamanya gitu ya. Yang Kalau menopang misalnya, dia gitu ya. Iya, jadi dia tahan bolanya bagus, supply bolanya bagus, eksekusinya juga bagus. Saya sih ngebayangin kalau dia dapat bola terus dibagi sama striker yang modelnya tetap harus punya striker yang benar-benar killernya kayak DDS gitu. Persib ini gitu. Jadi sekali lagi bahwa secara individu bagus. Musim lalu dia cetak banyak gol, tapi kan waktu di Korea dia nggak terlalu banyak golnya Cuma 2 gitu gol. ya. Iya. Jadi nggak terlalu banyak. Di Uzbekistan juga nggak banyak 2 gol gol gitu juga ya. kan. Jadi artinya untuk kompetisi yang panjang dia masih belum teruji di Indonesia gitu. Tapi kesan pertamanya tuh udah kalau menurut saya udah eye catching gitu ya. Dengan gaya yang beda gitu dengan DDS. Nah, di sektor pelatih kita tahu nih Igor Tolić seakan menunjukkan nggak ada perbedaan nih ketika Persib Bandung sudah ditinggal Bojan Hodak ya, pelatih yang sudah memberikan mereka 3 trofi Super League. Tapi menurut Mas Adi dan Mas Erwin, ada perbedaan gaya permainan nggak sih antara Igor Tolić dan juga Bojan Hodak? Tolić mungkin lebih ofensif ya, lebih berani untuk bisa kuasai bola, lebih tinggi di bidang permainan lawan. Dia coba untuk lebih mengentertain para penggemar Persib Bandung dengan adanya passing game yang lebih cair juga. Yang menarik tadi dengan bagaimana Barca Sekulic coba untuk ditandemkan mungkin dengan Berginio di beberapa laga kemarin ya. Iya, betul. Berginio tampil agak Nomor berbeda, 10 ya. lebih ke area sentral nomor 10, tapi juga memberikan satu dimensi yang begitu kaya dengan bagaimana kemampuan passing dia juga justru excel di nomor 10 itu gitu kan. Biasanya kita melihat dia di flank, kali ini agak ke area sentral. Mungkin ini yang tadi dikatakan oleh Erwin bahwa dicoba untuk ada pemain yang bisa dipadukan dan sepertinya demikian. Tapi sayangnya Berginio mengalami cedera dan mungkin out untuk 1 bulan ke depan gitu kan. Jadi akan ada pergantian lagi di area nomor 10 itu dan ya pas aja kalau ada Peralta di situ kan. Ragnar juga bisa kan di sini. Ragnar juga bisa, dari flank juga Ragnar oke gitu kan. Tapi memang Igor Tolić lebih menyerang ketimbang Bojan Hodak. Gimana, Mas Erwin? Kalau nambahin lebih direct sih ya, lebih direct dan kalau Bojan saya ngelihatnya di 3 musim itu kan Bojan itu kuatnya ketika defend to counter ya, ketika serangan balik gitu. Tapi kalau Igor Tolić agak beda. Dia tik-taknya tuh jalan banget gitu ya. Paling tidak di 3 pertandingan kemarin gitu. Terutama ketika menghadapi Arema. Ya kan cepat sekali gitu. Nggak banyak nunggu gitu ya. Dia nguasain tapi possession-nya itu juga cepat gitu. Ada di beberapa momen kan waktu lawan Arema yang muncul dari kanan Kakang, ya kan masuk ke dalam kotak penalti dengan skema seperti itu. Jadi ada nuansa baru sih yang dibawa sama Igor Tolić dengan mainnya lebih menyerang kata Adi, lebih direct kalau saya nambahin dan nggak terlalu banyak nguasain bola itu. Bolanya nggak lama-lama. Penasaran kalau Peralta main kayak apa gitu. Kalau Peralta waktu di Borneo kan dia sentral banget gitu. Nah, masuk skema ini kayak apa sih, agak penasaran. Dan di Asia juga menarik ya, karena approach dari Bojan Hodak untuk di Asia dengan pedigree yang dia punya dengan Kuala Lumpur City FC misalnya juga berprestasi gitu kan, dan dia bisa membawa Persib Bandung melangkah sangat jauh. Tapi kemudian dengan gaya tadi ya, dia defend to counter. Ini menjadi hal yang sangat baik sebenarnya dalam aksi-aksi Persib Bandung di Asia. Tapi kalau mulai berani untuk lebih ofensif, maka tentunya dari posisi gelandang bertahan dan lini pertahanan harus diisi oleh figur-figur yang lebih upgrade lagi ketimbang di musim yang lalu. Dan ini masih sepertinya dicari nih siapa yang bisa lebih mengupgrade pertahanan Persib Bandung di window kali ini ya. Betul, itu kan apalagi peninggal Barba kan, yang kita tahu seorang ball playing defender yang bisa menyerang dari belakang. Makanya dengan ketiadaan Barba, seperti apa nih Persib Bandung? Tadi kan Mas Erwin dan Mas Adi juga menilai Persib Bandung lebih ofensif lah
ketimbang era Bojan Hodak. Dan di saat bersamaan juga Persib Bandung di saat bersamaan juga kita tahu Liga Indonesia kita ambil dari 2017 lah, dari era Liga 1, pelatih-pelatih yang juara atau pelatih-pelatih membawa klubnya juara lebih memilih mengandalkan pola permainan pragmatis. Kita tahu kan Simon McManamy bersama Bayangkara, terus juga ada Teko bersama Persija dan Bali, Bernardo Tavares bersama PSM, dan juga Bojan Hodak bersama Persib Bandung ketika musim beruntun. Nah, apakah memang Igor Tolić di musim baru nanti ketika musim sudah bergulir harus bermain pragmatis atau ya udah mengalir aja gitu? Harusnya adaptif ya berarti. Erwin juga mungkin setuju dengan itu, dengan lawan yang dihadapi dan juga bagaimana situasinya dengan roster yang ada juga harus diperhitungkan. Tapi kan memang Persib Bandung dengan roster mereka, dengan line up setiap musim ke musim selalu berkembang, selalu ada upgrade ya. Tentunya harapannya ingin lebih kaya di segi ball possession, lebih berani untuk menekan, lebih coba untuk menguasai pertandingan dan tidak membuat situasinya justru mereka harus bertahan untuk menyerang transisi. Dan ini adalah satu approach yang mungkin coba diubah oleh manajemen untuk bisa memilih Tolić menggantikan Bojan Hodak juga, dan harapannya tadi untuk bisa lebih tampil dikdaya dan ofensif ya. Tapi tentunya kita lihat bagaimana approach sebelumnya dari pelatih hebat yang sudah dikatakan di Liga Indonesia, sukses dengan kondisi kuat di pertahanan terlebih dahulu, kemudian coba mencari cara untuk menekan lawan, dan biasanya keunggulan 1-0, 2-0 sudah cukup. Bahkan uniknya Persib Bandung walaupun lebih ofensif, lebih direct, 3 pertandingan menangnya tipis juga gitu kan. Jadi memang bagaimana untuk mensiasati low block dari lawan juga menjadi hal yang coba untuk bisa dilakukan oleh Coach Tolić bagi Persib Bandung. Gimana Mas Eri? Adaptif pastinya, karena kan nggak mungkin semua lawan di liga itu kan mainnya terbuka semua gitu, ya kan. Ada lawan-lawan yang mungkin akan bermain seperti lo jual gua beli gitu kan. Nggak takut gitu untuk sama-sama bermain ofensif gitu ya. Saya membayangkan ya Dewa, Bali, Persebaya, Persija, Borneo itu lawan-lawan yang tipikalnya lo jual gua beli gitu ya, sama-sama bermain terbuka ya. Ambil contoh satu pertandingan ketika Persib lawan Persija di Samarinda, itu kan terbuka banget mainnya, dua-duanya gitu. Nah, tapi kalau untuk pemain klub-klub yang ada di papan tengah atau bahkan papan bawah gitu ya, seperti Adi bilang bahwa sangat mungkin Persib akan menghadapi pertahanan low block gitu ya, dengan pertahanan ya realistis gitu ya. Kalau klub yang mungkin pemainnya nggak semewah tim-tim papan atas ya pasti akan mainnya mencuri gitu ya, akan bertahan terus mencuri serangan gitu. Nah itu yang harus dilakukan kan ya, adaptifnya itu yang harus dilakukan ketika menghadapi tim papan atas dengan papan bawah gitu. Dan ketika menghadapi Arema, lagi-lagi contoh kasus saya Arema, itu mungkin Persib akan menghadapi lawan-lawan seperti itu dengan low block gitu kan ya. Membongkarnya kalau menurut saya udah ketemu tuh dengan main cepet tuh tik-tak 1-2, nggak banyak nguasain bola gitu. Jadi adaptifnya mungkin akan seperti itu sih. Dan kalau misalnya lawan low block terus Persibnya nggak nyerang ya nanti siapa yang ngegolin gitu. Sama-sama nunggu gitu kan. Ya. Bosenin banget pasti ya. Dan kita tahu Persib Bandung di musim depan akan tampil di 4 kompetisi kan, ada Super League, League Cup, ACL2 dan juga Asian Cup Championship. Menurut Mas Adi, Mas Erwin, target realistis Persib Bandung di 4 turnamen itu seperti apa? Ya harus menuju ke babak knockout ya. Bahkan kalau untuk di Shopee Cup ya, harusnya bisa mencapai partai final. Champions League Elite 2 juga ini menjadi satu target mereka, karena tidak hanya ingin berkuasa di lokal secara domestik, tapi juga tentunya di Asia. Dan kita sudah lihat bagaimana di musim lalu berkembang pesat, dan Bojan Hodak sudah mengantar menuju ke perbaikan satu step lebih tinggi lagi. Harapannya bisa menembus tentunya harapannya nih. Partai puncak juga bisa menjadi target gitu kan. Persib Bandung harus punya target yang sangat tinggi. Mereka adalah tim yang sangat ambisius, dan dengan mereka membangun sebuah squad saat ini yang masih mungkin belum 100% gitu kan. Jadi masih ada harapan akan bergerak lagi di window, dan ada lagi mungkin tambahan pemain di pertahanan yang krusial juga. Ini membuat musim ini semakin menarik lah untuk para penggemar Persib Bandung yang terbobotoh ya. Untuk League Cup dan Super League juara berarti otomatis ya? Super League lokal. Wow, tantangannya juga besar gitu kan. Karena semua lawan sekarang berbenah luar biasa, mereka ingin mencegah rentetan gelar juara beruntun terus dipegang oleh Persib Bandung. Tapi ini menjadi satu hal yang Coach Tolić harus waspada, harus jeli juga, karena juga bayang-bayang dari Bojan Hodak di domestik sangat berat ya. Ini adalah satu harapan bahwa dia bisa step up lagi untuk bisa tidak terus terjebak dalam bayang-bayang Bojan Hodak. Makanya juga dengan approach yang berbeda, dia coba menyegarkan lagi squad dan roster Persib Bandung, dan coba mencari pemain-pemain yang lapar untuk menjadi juara lagi bersama Persib Bandung. Dan mendatangkan Peralta adalah sebuah statement itu ya. Gimana Mas Eri?
Di musim pertama Boyan Hodak juara. Hmm. Musim keduanya wah tantangannya bisa nggak nih juara lagi gitu. Ternyata juara lagi bisa. dan lolos di kompetisi antar klub Asia kan. Hmm. Tapi di grup, hanya di grup aja. Kalah di fase Musim grup. ketiga kalau udah 2 kali juara, musim ketiga bisa nggak? Bisa ternyata juara dan Repeat. lolos dari fase grup, ke Sebagai fase juara knockout. grup lagi. Iya, fase knockout meskipun akhirnya gagal di knockoutnya. Di musim keempat ya pelatihnya ganti, itu tantangan ya seperti yang Adi bilang, bahwa ini tantangan lepas dari bayang-bayang Boyan Hodak tuh nggak gampang gitu kan, dengan 3 tripit, dengan 3 gelar juara, tapi paling tidak Tolic ini kalau menurut saya udah memperlihatkan bahwa ada permainan berbeda yang daripada sekedar copy paste dengan permainan Boyan Hodak. Yang faktor keduanya, ini beli pemainnya kan menurut saya ini lebih mewah dari 3 musim sebelumnya gitu ya. Setuju. Tolic menurut saya akan pusing dalam artian positif. Siapa yang akan dimainkan gitu ya dengan pilihan mewah seperti sekarang. Ini 7 orang pemain lagi ke timnas. Belum Mainnya gabung. udah kayak gitu. Peralta belum main gitu Belum kan ya main. di pertandingan-pertandingan kemarin. Mainnya udah seperti itu. Jadi menurut saya ya targetnya harus lebih tinggi lagi gitu. Udah 3 kali juara di liga. Ketika 3 kali juara di liga dan lolos fase knockout di kompetisi antar klub Asia, levelnya udah bukan di liga lagi sebetulnya ya kalau menurut saya gitu. Kalaupun misalnya nggak berhasil di liga, tapi di Asianya itu lebih dari pertandingan pertama fase knockout, itu menurut saya udah ada peningkatan gitu. Jadi ngelihatnya nggak ke liga lagi gitu. Jadi targetnya itu ada di, kalau targetnya di level kompetisi antar klub Asia, di liganya itu juga pasti kan upgrade gitu. Akan naik juga gitu saya yakin sih. Iya. Pasti Super League dan League Cup kayak kata Mas Erwin, kalau misalnya memang nggak juara ya di Asia, harapannya bisa lebih bagus pencapaiannya seperti itu. Tadi Mas Erwin juga ada nyinggung soal 7 pemain timnas Indonesia yang belum main di Persib Bandung ya, karena mereka masih berjuang membawa skuad Garuda bersaing di Piala AFF 2026 kan. Kan ada Sandy Walsh, Tom Haye, Ragnar dan lain-lain lah. Dari 7 nama itu, menurut Mas Adi dan Mas Erwin, siapa nih pemain yang nantinya bakal memberi peran lebih untuk Persib Bandung? Apakah Tom Haye yang kita tahu musim lalu sudah memberikan peran besar, atau rekrutan baru seperti Ragnar Orotmangun dan juga Sandy Walsh? Tom Haye pasti, dia sudah buktikan juga dengan timnas dan dia semakin diandalkan tentunya oleh Persib Bandung, dan dia pemain yang juga penampilannya terus konsisten gitu kan, dan bagaimana visi dia untuk bisa melakukan build up dan juga kiriman umpan-umpannya ini yang harapannya bisa dimanfaatkan oleh para pemain Persib Bandung di lini serang, apalagi mereka juga punya Ragnar Orotmangun di sektor kiri, tapi tentunya 2 nama tadi ya, Tom Haye dan juga Sandy Walsh. Sandy Walsh di posisi wingback kanan atau di area sentral juga akan mengembangkan lagi, mengupgrade lagi penampilan Persib Bandung, dan mungkin bagi Persib Bandung targetnya adalah punya 2 tim berbeda ya untuk tampil di kompetisi domestik dan juga di Asia, bahkan ada 3 mungkin, karena di Shopee Cup dan juga di Champions League Elite 2 akan ada mungkin juga konsep yang berbeda dari roster yang ditawarkan, mungkin mirip-mirip dengan JDT yang punya kedalaman squad yang luar biasa dan semuanya bahkan pemain penggantinya pun terkadang kualitasnya lebih tinggi ketimbang pemain utamanya. Jadi ini yang menjadi target Persib Bandung. Inilah bukti ambisi dari manajemen, ambisi juga dari coaching staff dan para pemain. Mereka semua ingin ada prestasi di Asia dalam 2 kompetisi yang juga luar biasa, pun juga dengan mempertahankan title di ajang domestik. Karena tentunya bagi Persib Bandung, tim sebesar ini, target mereka adalah juga terus berjaya di ajang domestik. Domestik, betul. Gimana Mas Erwin? Siapa pemainnya gitu ya? Tom. Tom Haye. Tom Haye. Tom itu kalau saya ngelihatnya, dia waktu pertama kali main di timnas lah ya, waktu di timnas itu waktu lawan Vietnam. ya, mukanya merah gitu Iya, ya, menit betul. 70 Di gitu, Hanoi udah kayak apa? Piting rebus. Susah ya, udah kayak susah gitu ya. Tapi waktu main di Persib awal-awal itu mungkin udah bisa direduksi gitu ya, kelelahannya dia. Dan di akhir kompetisi main 90 menit plus di Persib itu dia tetap jadi andalan, dia tetap waktu lawan apa ya, PSM apa Bayangkara ya, itu yang dia cetak gol. Pokoknya yang di akhir-akhir itu ya. Itu kan dia membuktikan bahwa PSM, ya waktu lawan PSM ya. Itu kan dia membuktikan bahwa dia jadi pemain penting, nggak cuma di 60 atau 70 menit aja waktu seperti waktu dia datang ke timnas Indonesia, tapi dia udah jadi pemain penting yang bisa main full time gitu ya. Jadi artinya Tom akan menjadi pemain yang lebih penting lagi di musim ini. Setelah musim lalu dia progresnya luar biasa. Sekarang harusnya dia lebih siap gitu ya, udah main di kompetisi liga, udah main di kompetisi antar klub Asia, dan teman-temannya menurut saya lebih dahsyat sih musim ini ya. Dengan Peralta, dengan Mark Klok di pemain-pemain yang sudah lama di Persibnya, dengan pemain yang baru gitu ya.
ada Ragnar di situ, Eliano, ya kan, pemain-pemain yang dia sohibnya juga di timnas kan ya. Betul. Artinya ini musim yang harusnya menjadi musim yang penting ya bagi Tom gitu. Dan itu Tomaye. Kalau untuk Beckham Putra seperti apa? Karena kita tahu pesaing Beckham Putra di posisi winger kiri ataupun nanti misal Beckham digeser ke posisi nomor 10 tentu banyak kan. Kita tahu di posisi winger kiri kan ada Ragnar, ada Berguinho juga bisa main di situ, William Barros bisa main di situ. Peralta juga jangan lupa, kalaupun digeser ke posisi 10 ada Berguinho lagi, ada Peralta, ada Ragnar Orotmangun. Kira-kira menit bermain Beckham Putra akan lebih dimaksimalkan oleh Igor Tolis di ajang-ajang kelas 2 kah seperti League Cup atau memang di Super League ya Beckham mungkin hanya dijadikan ban serep lah, atau ya kita tahu kan Beckham Putra beberapa kali juga sering jadi pembeda kan. Kita ingat banget lagi Persib lawan Bali United, dia main dari babak kedua terus langsung asis lah untuk gol dari Andrew Jung dan membuat Persib Bandung menang 1-0 atas Bali United di Gianyar. Gimana Mas? Iya, Beckham Putra pemain yang istimewa ya, dan dengan di sekitarnya environment yang sangat positif, dengan pemain-pemain baru yang datang dia juga akan tertantang. Sudah berkompetisi di timnas juga dengan pemain seperti Ragnar, ada yang datang, Sandy Walsh juga hadir. Tidak masalah untuk Beckham gitu kan. Dia juga akan dibagi load manajemennya akan ideal dari coach Stolic, dan ini sudah biasa dirasa oleh para pemain Persib Bandung, karena uniknya bagi tim ini tidak ada bintang utama sepertinya, karena semuanya adalah pemain yang memulai sebuah laga dan mengakhiri sebuah laga. Dari bangku cadangan bisa memberikan perbedaan, dari lini kedua bisa menjadi pemain yang memberikan peran vital seperti Beckham gitu kan. Dan Beckham bisa tampil multiple position, ini yang menjadi keunggulan dirinya gitu kan. Bahkan di timnas kali ini pun berduet dengan Eliano Randers di sektor sebelah kanan pun dia juga tampil oke dan terus mempertunjukkan satu aksi yang luar biasa. Jadi jangan khawatir, Beckham Putra selalu akan punya tempat di roster dari Persib Bandung, baik itu sebagai starter atau pemain yang dirotasi dari bangku cadangan, tapi tetap komitmen dia dan penampilan dia akan terus diandalkan oleh coach Stolic. Gimana Mas? Beckham ya kita semua tahu bahwa dia punya talenta yang luar biasa ya. Untuk pemain asli didikan Persib itu selalu nggak mudah untuk masuk ke tim utama gitu ya. Di masa lalu pemainnya malah berkelana dulu, Atep harus ke Persija dulu gitu kan ya. Kayak Boy Jati Asmara ya kan, Zainal Arif harus ke Persita dulu gitu kan ya. Pemain-pemain yang dari didikan Persib dan masuk ke tim itu nggak mudah. Tapi Beckham membuktikan bahwa dia nggak sampai harus bertualang ke klub lain gitu ya. Main dari muda, dari junior, terus sekarang udah di tim utama, bagus. Dia tetap menjadi pilihan di tim nasional gitu ya, dipanggil oleh coach Jan Herman. Meskipun di musim lalu kan nggak selalu jadi starter. Nah, dengan kemewahan ini agak sedikit global saya ngelihatnya ya. Dengan kemewahan skuad yang ada di Persib sekarang, yang mungkin menjadi tantangan atau mungkin tantangan berat mungkin ya bagi Igor Tolis adalah bagaimana mengelola pemain-pemain ini supaya tetap betah meskipun nggak selalu jadi starter. Itu kan nggak mudah gitu ya. Pemain sekelas, oke kita ngomongin Beckham lagi ya. Beckham, gue pemain timnas kok nggak jadi starter. Itu kan bisa aja muncul kalau pengelolaan non teknisnya itu kurang bagus gitu ya. Tapi ya mungkin bisa saja seperti kata Adi tadi bahwa ada plotting bahwa lo main di sini, lo main di sini, lo main di sini gitu kan. Ada 4 turnamen gitu ya, ada 4 kejuaraan gitu. Nah, bagaimana mengelola ruang ganti supaya pemain itu nggak kecewa? Ini kan kelasnya bintang semua gitu. Ada 3 tim bahkan ya, nggak cuma 2 tim, bisa dibikin 3 tim gitu. Bagaimana memberi pengertian pemain-pemain ini supaya bisa tetap maksimal meskipun nggak selalu jadi starter gitu. Nah, itu yang mungkin akan dihadapi oleh ya Beckham seperti di kondisi di sekarang ini gitu. Dan itu istimewanya Boyan Hodak ya, karena dia figur yang begitu luar biasa, sangat diterima para pemain, tidak ada masalah yang besar di belakang layar, dan bagaimana bisa mendamaikan para pemain yang punya ego luar biasa ini kan nggak mudah gitu kan. Dan Boyan Hodak adalah karakter yang begitu bisa mengendalikan locker room-nya. Ini yang menjadi tantangan bagi Igor Tolis gitu kan, dengan kondisi dia baru di sini walaupun wajah lama gitu kan, tapi figur yang tetap berbeda dan belum punya reputasi sehebat dan sekelas dari Boyan Hodak gitu. Jadi kita tunggu bagaimana respect dari para pemain, apalagi yang juga baru bergabung nanti untuk bisa langsung menghormati dan menghargai seorang pelatih yang coba untuk bisa membuat tim ini kondusif untuk menuju ke prestasi yang sangat tinggi sebenarnya. Kalau mengendalikan locker room kayak Dani dong. Kali ini kan locker room kan dia yang locker room ya. Dia yang ngatur ya. Siapa yang muncul kan. Nih, kombinasinya. Kita tahu juga Mas Erwin dan Mas Adi, Mark Klok kan saat ini lagi membela timnas Indonesia ya. Dan juga baru-baru ini dia memposting foto
Sen Patinama nih sambil ada logo King gitu atau logo raja lah ketika kelar laga timnas Indonesia melawan Timor Leste. Karena kita tahu di laga tersebut Sen Patinama muncul sebagai pembeda kan. Dia main di awal babak kedua kan gantiin Brian Fatari dan langsung mencetak gol memanfaatkan umpan dari Donetri Pamungkas. Nah, melihat Persib Bandung juga kekurangan fullback kiri, kita tahu kan hampir semua lah fullback kiri pergi semua kan. Rezaldi, Zalnando, Frans Putros, Dewangga, bahkan Barba juga kadang-kadang bisa atau pernah main di bek kiri juga. Nah, apakah ini sebagai tanda kalau memang Sen Patinama bakal ke Persib Bandung nih, Mas Adi dan enggak sih, karena Shane sahabat dari Mark Klok juga gitu. Jadi hal yang wajar dia memberikan dukungan bagi temannya, mungkin juga dengan season lalu yang cukup menantang ya untuk Shane Patinama dengan berbagai kendala, tapi kemudian dia bisa terus dipercaya menjadi pemain yang ada dan terlibat di timnas dan kontribusinya luar biasa di ajang Henley Cup kali ini gitu kan. Dan bagaimana impact dia untuk merubah situasi yang agak deadlock bagi Indonesia bertemu dengan Timor Leste, membuat ya seorang sahabat yang sangat bangga dan bahagia lah dengan temannya yang bisa berhasil untuk membantu timnas meraih kemenangan gitu. Gimana Mas Adi? Sebagai dukungan ya ini kalau ngelihatnya buat apa ya, buat menariknya ya, bisa dari dua sisi. Dukungan buat Shane ya. Shane itu kan nggak mudah ya sejak dia jadi pemain naturalisasi ya. Waktu lawan Cina kita tahu dia sempat dikritik karena ada kesalahan dari Shane. Waktu bergabung dengan Persija, menit main juga nggak bisa banyak karena dia juga cedera gitu ya. Jadi nggak mudah bagi Shane, dan akhirnya dia bisa mencetak gol kemarin dalam situasi yang dia jadi pemain pengganti. Lebih kepada penyemangat, itu yang pertama. Yang kedua, ya kalau dikulik-kulik jangan-jangan mau ke Persib nih gitu. Karena kan gini, di sisi kiri Persija punya Donitri. Itu yang jadi saingan Shane kan kalau Shane main di posisi bek kiri. Ada juga Arhan kan baru masuk kan? Iya, ada Arhan juga. Sementara ya seperti yang Dani bilang tadi, Persib ini bek kirinya kurang gitu ya, bahkan nggak ada gitu ya. Bisa jadi ini kode gitu ya. Ya dilihat dari dua sisi aja, nyemangatin atau kode gitu. Ya. Jadi bisa dua, salah satu saya dari itu aja. Atau mungkin dua-duanya sekali kan. Dan itu bukan nggak mungkin kan. Dan juga tadi Mas Adi juga nyinggung soal Berguinho nih. Kita tahu peran Berguinho sangat besar di Piala Presiden saat ini. Dia sempat mencetak assist ya ketika Persib menang lawan Arema 1-0 atas gol William Barros ya. Bek kiri William Barros kan assistnya oke banget tuh dari Berguinho. Dengan absennya Berguinho selama 1 bulan, bahkan kata Igor Tolis itu minimal, dan berarti ada potensi dia bakal cedera lebih lama lagi. Nah, mungkin nggak nih Persib Bandung datangin pemain baru tambahan di posisi Berguinho? Masih sangat mungkin, masih terbuka peluang, masih ada beberapa nama yang bisa didatangkan, yang bisa juga mengupdate tim gitu kan. Mungkin sebelum ditutupnya window, Persib berpotensi minimal 2 pemain lagi lah untuk membantu mereka di multiple ajang ini dan juga untuk tampil kompetitif ya di ajang domestik. Jadi masih sangat terbuka dengan adisi yang mungkin juga tadi Shane Patinama bisa masuk juga, walaupun kita masih lihat bagaimana perkembangan di window. Dengan Persib Bandung yang punya ambisi dengan masalah cedera di pramusim yang tidak membantu ini, tentunya akan ada satu langkah lagi lah dari manajemen untuk bisa mungkin mendatangkan pemain yang sesuai dengan kemauan dari Coach Igor Tolic. Kita tahu juga Piala Presiden sering jadi makan tumbal kan. Tahun lalu ada Ole Romeni. Kalau dari Persib Bandung tuh tahun lalu Ahmad Jufrianto kan, yang patah tulang rusuk, terus juga Sadi Ramdhani sempat cedera. Febri Haryadi pernah juga di tahun 2024, jadi udah sering banget nimbulin korban nih bagi Persib Bandung. Gimana Mas Eri? Tambah pemain. Kalau saya ngelihatnya kalau posisi Berguinho masih bisa lah di backup sama yang lain. Ya masih bisa di backup. Yang krusial itu striker kalau saya ngelihatnya ya. Ya Ramon itu kan ya, dari musim lalu loh gitu ya. Bukan cuma di pramusim aja, tapi PR-nya dari musim lalu. Dan menjadi sasaran kritik, dan kalau misalnya memang mau berprestasi di 4 ajang, nggak bisa ngandalin Balsa aja gitu. Ini harus ada 2 atau 3 orang pemain khusus untuk striker itu yang levelnya itu nggak jauh beda gitu ya. Gitu. Iya, jadi top of mind saya striker kalau Persib David da Silva deh gitu ya. Standar minimal tuh jangan kejauhan Ridwan Berkowi gitu. Joget-joget Jaipong mulu dia. Jangan. David da Silva deh gitu ya. Jadi kembali lagi Berguinho masih bisa ditunggu gitu. Tapi kalau untuk striker nggak bisa ngandelin Balsa aja ya. Jadi misalnya beli pelapisnya Berg, tulisannya Berg. Benar, Berg. Kayak Henning Berg gitu. Tapi yang lebih krusial lebih ke striker gitu. Bisa lah ditunggu ini. Bisa
Mark Locke atau Tom High atau Barros bisa main di situ ya, atau Beckham bisa untuk Posisi pelapis Bergwijn ya, ya. di posisinya Bergwijn. Tapi striker ini yang nggak Iya, ada. Orat gitu. Mangun juga bisa di situ kan. Tapi striker ini yang lebih krusial kan menurut saya. Dan tadi bicara Ramon Tanque juga kita tahu Boboto banyak yang mengkritik ya, karena dia juga belum mencetak gol di Piala Presiden. Banyak banget, bukan banyak banget doang. peluang ya kan. Lagi lawan terakhir lawan Tampines Rovers juga 1 lawan 1 Iya. tendangan, terus juga sundulan kan. 2 peluang emas. 2 peluang emas dan itu terbuang. Dan Itu ada satu tendangan dia yang kayaknya susah banget di save, masih kena masih kiper, kena kaki juga gitu loh. Padahal kenceng tuh tendangan. Kayak apes banget gitu. Dan juga melihat kondisi ini, apakah Mas Erwin dan Mas Adi melihat ada baiknya Ramon Tanque dipinjemin dulu, karena kita tahu kan kontrak Ramon juga masih berlaku sampai 2028 karena baru perpanjang kontrak kan. Apakah Ramon ada baiknya dipinjamkan terus Persib Bandung mendatangkan pemain asing baru, atau ya udah Persib Bandung tetap datangin striker asing berkualitas seperti tadi harapan kata Mas Erwin, tapi Ramon Tanque ya udah daftarin aja khusus untuk Asia aja, karena kita tahu kan untuk kota di ACL 2 tuh nggak ada batasan ya Mas. Jadi walaupun di Super League batasan pemain asing 11 pemain, tapi untuk di Asia bebas. Lu boleh daftarin 12, 13, 14. Bahkan Porto FC aja untuk menghadapi ACL Elite udah punya 13 pemain asing saat ini nih. Opsinya seperti apa, Mas Adi? Mungkin saya orang yang berbeda dengan pandangan banyak orang tentang Ramon Tanque. Saya melihat dia sebagai pemain yang pekerja keras, yang sangat dibutuhkan sebagai glue guy, mirip dengan misalnya kalau kita lihat sepak bola di Eropa, maka Carlitos Tevez langsung kepikiran gitu kan, untuk Manchester United, untuk Juventus, untuk City, tampil begitu all out, berapi-api, dan bola-bola yang sudah menjadi lost cause tetap dikejar, dan runs yang ditawarkan juga oke. Dan kalau kita melihat pelatih-pelatih di era modern, mereka tidak hanya menganggap pemain depan itu dalam urusan mencetak gol dan harus menjadi goal getter, tapi bagaimana on position, bagaimana dia bisa dalam satu kondisi membuka juga ruang bagi teman-temannya, dan ini menjadi hal yang Ramon Tanque sangat unggul gitu kan. Memang dia belum tajam dari segi bagaimana untuk bisa membuat sebuah gol, mengkonversi peluang menjadi gol. Tapi dalam kondisi dia ada di posisi, dia tetap memberikan ancaman. Ini adalah hal-hal yang sangat positif. Dan kalau kita ingat juga Mikel Arteta dengan Gyökeres-nya gitu kan. Dia menganggap Gyökeres adalah signing yang sukses. Karena tidak hanya dibutuhkan untuk mencetak gol, tapi dia selalu dalam posisi yang sangat tepat untuk menyambut umpan-umpan dari teman-temannya. Ini yang ditawarkan oleh Ramon Tanque, yang bukan tidak mungkin juga bola keduanya dari rebound bisa dimanfaatkan rekan-rekannya, dan membuat tadi ruang agak terbuka kalau Tanque memancing para pemain bertahan dari tim lawan. Jadi Ramon Tanque tetap adalah seorang pemain yang masih punya worth, yang masih punya peran yang juga dibutuhkan Persib Bandung, dan kalau di Asia sudah dibuktikan di musim lalu sangat penting perannya dengan chip in dengan gol-gol yang juga krusial gitu kan, bersama dengan Andre Jong. Dia mencetak gol penentu kemenangan kan 1-0. Gimana Mas Erwin? Sebenarnya nggak masalah kalau Persibnya menang terus sih. Dia nggak cetak gol gitu ya. Tapi Persibnya menang terus kan. Dan biasanya harusnya kalau di ajang yang banyak ini kan minimal ada 5 pemain depan gitu kan. Dan Persib mungkin masih butuh tadi 1 pemain lagi. Iya, posisi penyerang ya. Iya, dan musim lalu kan sebenarnya sudah terbukti gitu. Ya Andre Jung dikritik juga, Ramon juga dikritik. Persibnya tetap juara gitu kan. Juara, betul. Tapi apakah itu bisa manjur lagi? Apakah bisa terulang lagi dengan ajang yang lebih banyak gitu ya, dengan tantangan yang lebih berat pastinya. Di liga lokal pun, di liga super pun kan pasti semua tim pasti akan kepengen untuk ngalahin Persib gitu ya. Dengan tantangan seperti itu, apakah masih bisa berhasil seperti musim lalu? Ini kan yang tahu sebenarnya pelatih gitu ya. Apakah ini mau dilepas, dipinjemin, atau tetap di keep gitu, tetap dipakai di ajang yang lain gitu, di antara 4 ini mana nih yang akan pelatih yang tahu gitu kan. Ini kan tricky sebetulnya kan. Buat pemain depan nggak cetak gol itu bisa 2, motivasinya akan nambah gitu. Wah, gua harus cepet cetak gol nih gitu kan. Karena kan bagaimanapun pemain depan itu dibutuhkan golnya. Atau kedua, dia akan semakin mutung gitu. Wah, ini kok nggak cetak gol gitu kan. Nah, ini bagaimana mengkondisikan 2 kondisi ini, pelatih kan yang paling tahu pasti pelatih itu. Apakah kira-kira dia cuman apa saja kok, seperti waktu lawan Tampines itu, bola udah susah kok bisa kakinya kiper kena itu kan. Sebenarnya kan itu yang menjadi yang menjadi PR gitu ya bagi Ramon sendiri, bagi pelatih gitu. Karena secara main itu ya benar kata Adi, eksplosif gitu kan ya. Gede itu, tendangan keras gitu ya. Tapi kok nggak gol-gol, itu yang
yang bikin dia akhirnya jadi sasaran kritik gitu. Ya, apalagi ada Sundulan juga kan di tiang Sundulan kedua, yang hampir Tamanis juga bener, kan. Iya. umpan dari bek kanan muda tuh Faris kalau nggak salah. Faris, ya. Dan hampir banget tuh jadi Itu gol. harus gol kalau itu. Harus gol. Dan kita tahu spesialisasi Ramon Tanke memang di sundulan biasanya kan jadi Oh, yang gol. terus bolanya kayak Namping, masuk ya. kayak masuk. Kayak mental Bener, ke net belakang. iya. Bener itu nyaris banget. Iya, iya. Ini kita geser ke barisan belakang. Tadi juga Mas Adi juga udah ngomong Persib butuh tambahan di posisi bek tengah juga ya. Kita tahu Persib Bandung dalam beberapa hari yang lalu beredar kabar kalau mereka gagal mencapai kesepakatan dengan salah satu bek asal Kroasia namanya Tin Plavotic. Jadi si Tin Plavotic ini bek bertinggi 193 cm ini memilih hengkang ke Liga Polandia ya, Motor Lublin nama klubnya. Dan ini apakah ini benar memang menunjukin kalau Persib Bandung kayaknya masih butuh bek tambahan ya, karena kita tahu kan peran Barba juga sangat krusial. Dan sebenarnya dalam sesi perkenalan Gabriel Mutombo, Kang Adit selaku Deputi PT SIO PT BBB bilang Gabriel Mutombo didatangkan sebagai pengganti Federico Barba. Tapi nyatanya Persib Bandung atau manajemen atau ya tim kepelatihan nilai kayak kita masih butuh tambahan back deh. Nah, faktanya berarti memang seperti itu. Ya, karena profil yang beda ya. Mutombo kan bukanlah ball playing defender gitu kan, tapi dia seorang defender murni yang begitu piawai di one-on-one situation, duel-duel udara gitu, dan juga dimanfaatkan ketika set piece. Sedangkan Barba kan defender yang sangat lengkap gitu, bisa di 2 bahkan 3 area di pertahanan, mampu untuk bisa melakukan build up juga, mendikte pertandingan dari zona pertahanan tak mudah, dan Barba bisa lakukan ini. Dan bagaimana line breaking passes-nya juga terlibat juga di set pieces gitu kan. Jadi memang karakteristik yang sangat unggul dari Barba ini sangat sulit digantinya, dan Barba adalah pemain yang mungkin akan sangat dirindukan, dan Persib masih membutuhkan lah. Dengan gagal di waktu kemarin mendatangkan pemain baru di pertahanan, tentunya masih ada ambisi untuk menambah lagi amunisi. Mungkin juga nggak perlu asing, mungkin juga bisa melihat ke market di pemain lokal juga, karena dengan waktu yang ada, dengan mencari pemain yang berkualitas, karena kan liga-liga lain juga bersiap untuk memulai, tentunya rosternya juga sudah dipersiapkan oleh tim-tim besar Asia lainnya gitu kan. Jadi marketnya akan semakin mengecil untuk mencari pemain elit di posisi pemain bertahan yang dibutuhkan oleh Persib Bandung. Gimana Mas Erik? Barba itu meninggalkan standar yang sangat tinggi sih memang ya, harus Terlalu diakuin tinggi ya. tuh. Iya. Paket komplit gitu ya. Komplit, iya. Satu lagi yang mungkin menjadi kelebihan dia adalah dia bisa mencetak lebih dari 2 gol, musim lalu 5 ya. 5 gol, 5 Super gol League kan ya. Dan gol-golnya itu kan yang saya ingat yang paling penting, salah satu yang paling penting waktu lawan Bayangkara yang waktu udah ketinggalan 2-0, dia cetak gol terus hidup lagi gitu. Gamenya hidup lagi gitu. Jadi artinya ada standar tinggi yang memang tinggalkan oleh Barba gitu. Nah, ini yang harus diisi mungkin oleh beberapa pemain gitu ya. Entah itu kalau Mutombo itu posisi center ya. Back Di tengah. Kembe. Jadi harus dibagi-bagi sih ya. Kan masih ada Matrikardi, ya kan? Masih ada Julio Cesar gitu ya. Harus dibagi-bagi dengan gaya main Igor Tolic sekarang itu. Kalaupun nggak dapat yang dari yang udah pindah ke Polandia itu kan harganya mahal ya. Saya baca-baca harganya terlalu mahal gitu. Saya pikir kalau misalnya di tengah situasi yang udah nggak lama lagi kompetisi mulai gitu, nggak gampang, terus kalaupun ada mahal, ya apa salahnya kalau memaksimalkan yang ada gitu kan. Pemain-pemain asingnya kan juga ada, yaitu Matrikardi, Julio Cesar, dan Mutombo ya, Gabriel Mutombo dengan gaya main sekarang. Tapi sekali lagi bahwa Barba memang meninggalkan jejak yang tinggi gitu ya, untuk diganti oleh pemain lain. Dan terbukti dia langsung dibeli atau diboyong oleh klub Serie B Palermo kan, yang punya potensi untuk tampil di Serie A musim depan. Kita geser, istrinya lebih betah di sana, orang Itali. bener. Orang Itali soalnya. Dan juga jarang kan orang Itali yang punya track record panjang di Indonesia kan, kayak Stefano Beltrame cuma 6 bulan. Terus juga nggak banyak lah pokoknya di Indonesia. Akardi dulu pelita lumayan lah. Oh iya, BP Akardi ya. Jadul banget ya. Ingat aja. BP Akardi gue jadi ingat. Yang agak-agak botak gitu ya. Botak tapi agak gondrong ya. Bener. Kita di posisi back tengah, kita geser ke kiper. Kita tahu Persib Bandung sebenarnya punya tiga pewalam kan. Kiper yang mencatatkan 18 clean sheet musim lalu di Super League, dan itu merupakan yang terbanyak sepanjang sejarah Liga Indonesia lah dalam satu musim. Tapi juga banyak anggapan Teja dinilai kurang kompetitif ketika Persib Bandung nantinya bersaing di Asia kan, entah di ACL 2 atau di Asian Club Championship. Nah, kalau dari sudut pandang Mas Adi dan Mas Erwin, sebenarnya Persib butuh nggak sih kiper asing baru untuk nanti bersaing di Asia gitu? Nggak urgent, tapi mungkin butuh ya, karena
penjaga gawang yang bisa main lebih nyaman dengan kaki, distribusinya lebih bagus, mungkin masih bisa dicari gitu kan. Tapi Teja adalah penjaga gawang yang sangat solid, terbukti juga dengan rekor clean sheet-nya, tapi terbantu juga dengan backline yang sangat kokoh gitu kan. Dan kali ini personelnya agak berubah, tapi juga ada adisi baru. Harapannya Teja bisa tetap sama dengan penampilan seperti di musim lalu. Tapi kalau ada penjaga gawang tidak perlu asing juga, mungkin lokal juga ada yang bisa lebih positif dari segi distribusi, maka bukan tidak mungkin ya Persib akan datangkan karena ini yang dibutuhkan, apalagi di ajang kompetisi Asia. Asia, betul banget. Gimana Mas Erwin? Kalau mau main dengan gaya penjaga gawang yang bisa distribusi, butuh pasti. Karena kan salah satu, saya sempat ngobrol lah sama pelatih kiper ya, sama Bang Edi Harto, sama Edi Kurnia juga, bekas kiper Persib. Bilang bahwa salah satu mungkin yang nggak dimiliki sama Teja Pakualam adalah kemampuan untuk distribusi bola gitu ya. Build up serangan. Which is itu kiper modern seperti itu kebanyakan. Tapi dengan rekor dari Teja Pakualam di musim lalu, ngapain nyari kalau misalnya nggak ada gitu ya. Apalagi pemain asing musim lalu juga kalah saing sama Ada Berzibek ya. iya, sama Teja Teja. gitu. Jadi sekali lagi kalau misalnya mau gaya main yang ball playing goalkeeper ya cari lagi gitu. Tapi kalau enggak ya itu tadi kata Adi, urgent atau enggak kayak udah tapi belum gitu. Udah tapi belum. Karena sekali lagi bahwa Teja udah membuktikan musim lalu. Dan yang bikin seru kan gini, bukan seru ya, yang rame kan gini. Ini kiper clean sheet paling banyak kok nggak dipanggil ke timnas. Ya cocok-cocokan gitu ya. Teja bagus gitu, tapi bukan tipikal yang mungkin diinginkan saat ini oleh John Hartman gitu. Tapi di Persib dia udah membuktikan bahwa dia jadi juara, dia clean sheet-nya paling banyak gitu kan ya. Terlepas dari dia bukan gaya dia untuk ball playing goalkeeper gitu. Bener. Dan seperti dulu juga di era 2000-an ada top scorer Liga Indonesia itu Musikan. Nggak dipanggil Peterwit kan. Dan juga Spaso juga sempat dulu nggak dipanggil Sintayong walaupun ujungnya dipanggil juga oleh Sintayong. Musikan juara kan. Ya, baru promosi juara. Bagi ini ya pelatih Igor Tolic dengan gaya dia yang lebih direct, lebih coba untuk kuasai bola di sepertiga akhir permainan lawan. Ini adalah satu posisi krusial penjaga gawang yang bisa ball playing, bisa distribusi. Karena kalau ketika ada pressure dari lawan, kemudian kiper tidak dengan kemampuan yang baik untuk mendistribusi, pasti kan long ball. Betul. Tapi long ballnya nggak sesuai dengan target gitu kan. Ini biasa terjadi dengan Pickford di Inggris. Ini menjadi masalah besar Inggris juga gitu kan. Dengan pelatih coba untuk lebih dikdaya di possession, tapi tidak punya pemain yang bisa mendistribusikan bola dengan ideal. Ini yang menjadi masalah karena kalau distribusi yang nggak optimal, lawan langsung dapat bola lagi, tertekan lagi kan. Itu yang terjadi casing point-nya Inggris-Argentina. Iya, benar. Ujung-ujungnya dari unggul jadi kalah gitu ya. Iya, karena penjaga gawangnya. Penjaga gawangnya Jordan Pickford. Maksudnya klub dari sekian banyak ya tim salah juga sih. Tim top Inggris gak ada yang pakai kiper lokal juga kan, karena kiper asing semua. Iya, dan itu tadi ya, karena Everton, David Moyes dengan sistem defense to counter-nya, penjaga gawangnya Pickford tepat. Tapi kalau misalnya dengan Thomas Tuchel, yang coba untuk lebih possession, tidak dengan hanya press doang gitu kan, untuk bisa menguasai sebuah pertandingan, sulit dengan penjaga gawang seperti Pickford. Mungkin ini yang bisa dilihat juga kalau Tolic ingin seperti yang dia inginkan, Persib Bandung lebih atraktif, lebih ekspansif menekan. Mungkin juga ada opsi untuk menambah satu penjaga gawang dengan kemampuan yang lebih baik dari segi distribusi. Benar. Dan kita tahu juga Persib Bandung untuk menjadi juara juga nggak mudah di musim depan. Kita tahu salah satu pesaingnya kalau saya menilai dari turnamen Piala Presiden dari Persebaya Surabaya dengan turun full tim karena dia nggak ada satu pemain mereka dipanggil ke timnas Indonesia kan. Sananta kan nggak dipanggil kan. Terus juga kayak Catur Pamungkas yang masuk ke Best 11 juga nggak dipanggil ke timnas Indonesia. Itu kan juga membantu mereka untuk lebih cepat padu dan terbukti di Piala Presiden mereka menyikat sapu bersih 3 pertandingan fase grup termasuk ngalahin juara bertahan nih Port FC yang kita tahu sangat solid kan dengan banyak pemain asing di skuad mereka termasuk Bruno Moreira nih rekrutan dari Persebaya musim lalu kan hadir di Port FC. Nah melihat kans Persebaya seperti apa Mas Adi Mas Erwin untuk kompetisi mendatang? Persebaya itu lagi ngejar 100 tahun. Iya kan, 100 tahun klub. Tahun depan. 2027. Sama sebenarnya, hampir mirip kayak Persija. Persija itu kan ngejar 500 tahun Jakarta. Makanya di musim ini ya kita ngomong Persebaya menurut saya lebih banyak jor-joran dibandingkan musim-musim sebelumnya. Kalau dalam bayangan saya Persebaya di bawah Azrul Ananda itu pembelian sama penjualan pembelian pemainnya membentuk pemainnya itu lebih efektif sih ya. Musim lalu saya sempat di pertandingan lawan Persita gitu ya, sempat ngobrol sama salah satu
ada bekas wartawan yang sekarang ada di Persebaya gitu ya. Ini kalau strikernya seperti ini gitu agak susah sih kalau saya sempat ngobrol seperti itu. Nah, ini berbeda. Persebaya musim ini lebih royal ya. Ada Alex Martin di situ ya. Ada pemain-pemain yang bekas PSM yang ditarik lagi sama Bernardo, ada Yuran, ada Ramadan. Oke, lebih royal tapi pembuktiannya adalah di kompetisi, ya kan? Kayak musim lalu kan di tengah-tengah akhirnya ganti Bernardo gitu ya. Ya terlepas dari pemain-pemainnya mungkin nggak semewah sekarang gitu ya, tapi musim ini layak sih dengan target 100 tahun Persebaya layak untuk jadi salah satu kandidat gitu ya. Itu juara, salah satu tantangannya Persib kan gimana ngadepin Persija, ngadepin Persebaya yang punya target khusus dibanding tim-tim lain gitu kan. Gimana Mas Adi? Iya, dengan line up mereka dan saya juga terkesan dengan Miguel ya. Miguel tampil sangat eksplosif dari Persebaya ini dan ini menjadi pemain yang patut diwaspadai juga di musim yang akan datang. Dengan Persebaya sebagai tim besar, mereka sangat haus untuk bisa mendapatkan lagi gelar. Mereka sangat layak diperbincangkan dalam kondisi mencoba untuk mengganggu Persib Bandung untuk mempertahankan gelar. Dan mungkin ini adalah salah satu tim terdepan bahkan yang bisa mengancam Persib Bandung ya dengan line up yang ada, dengan para pemain yang sebenarnya berlabel timnas tapi tak dipanggil. Ini menjadi keuntungan. Berbeda dengan Persib Bandung yang kehilangan misalnya 7 pemain. Dan Hernando Ari juga tidak dipanggil gitu kan. Jadi ini hal yang sangat positif, bahkan mereka punya Koko Ari yang juga sebenarnya Tony punya talenta juga ya. luar biasa, Tony Tony di Firmansyah, lapangan tengah ya. dan semuanya bisa menjalankan pre-season yang lengkap dari awal hingga nanti akhir untuk menuju ke liga. Jadi ini adalah satu tim yang diuntungkan dan bukan tidak mungkin start mereka justru akan lebih positif ya ketimbang dari tim-tim pesaing lainnya. Dan Persib Bandung sudah biasa sih sebenarnya. Mereka tidak memulai sebuah musim dengan terlalu nyaman, tapi kemudian bagaimana mengakhiri mereka yang paling jago lah. Kita tahu Persib Bandung kan di awal musim lalu sempat kalah lawan Persita, Persijap, tapi setelah itu dengan datangin Tom Hai, Eliano Barba kan di penutupan bursa transfer langsung mencuat tuh performanya kan. Nah itu selain Persebaya kita tahu salah satu kandidat juara ada Persija Jakarta kan. Kita tahu Sintayong nih dengan hanya mendapatkan satu kemenangan sudah cukup ya untuk lolos ke semifinal Piala Presiden kan. Dan tapi kemenangan itu juga diraih lewat skor yang meyakinkan 4-1 gitu atas PSMS Medan. Nah Mas Adi dan Mas Erwin melihat gaya permainan Persija Jakarta di bawah asuhan Sintayong seperti apa? Sweet. Sintayong kan sempat gini, saya sempat baca lah di beberapa komen netizen gitu ya. Sintayong waktu menangani timnas nggak kelihatan permainan menyerangnya ya karena kebanyakan lawan timnas waktu itu tim-tim yang lebih kuat gitu ya. Nah waktu pertandingan pertama waktu di Piala Presiden waktu lawan Persebaya saya ngelihatnya wah ini agak beda nih Persija nih karena oke mereka kebobolan kalah 1-0 ya. Tapi kan itu miskoordinasi ya di belakang itu. Tapi setelah kebobolan, saya menilainya Persija lebih banyak menguasai permainan, lebih banyak menciptakan peluang ketika menghadapi Persebaya ya. Dan itu sesuatu yang lain yang ditawarkan oleh Coach Sintayong di Persija kan. Ada beberapa pemain juga sama mirip kayak Persib kan dipanggil ke timnas kan ya. Nggak ada Raihan Nahnan, nggak ada Witan, Donitri, Rizky Ridho gitu. Banyak juga gitu ya yang dipanggil ke timnas dan Persija meskipun Coach Sintayong pertama kali main sebagai klub ya, jadi pelatih, ada banyak pemain baru di Persija gitu. Itu menurut saya udah menjadi modal sih ya sebelum kompetisi gitu. Sama satu tuh siapa pemain belakangnya Nadio. Bukan pemain asingnya yang baru tuh. Oh, yang beberapa kali syuting dari luar kotak penalti gitu ya. Apa Dennis Kollinger? Kollinger. Ya. Kollinger itu juga mirip kayak Balsa Sekulic kalau menurut saya, langsung eye catching gitu ya. Meskipun posisinya bukan pemain depan gitu, tapi dia jaga posisinya bagus, ada usaha untuk tendangan dari luar kotak penalti ada beberapa kali gitu ya. Jadi ini modal yang bagus sih kalau menurut saya ya di Persija di awal ini. Jadi ada potensi lah untuk Persija Jakarta untuk menjadi juara ya, gimana Mas Adi? Iya, Persija tetap harus diperbincangkan sebagai tim yang kembali ya sangat berpotensi juga mengganggu Persib Bandung. Dari musim ke musim mereka coba berbenah, tentunya dengan peringkat ketiga di musim lalu. Mereka tidak puas walaupun kehilangan beberapa pemain kunci, termasuk Maxwell tidak lagi ada di roster mereka. Alano juga berpindah ke Bayangkara gitu kan. Tapi diharapkan ada pengganti-pengganti yang akan coba untuk bisa ditampilkan lebih optimal oleh Persija. Tapi jangan lupa bahwa Witan Sulaiman adalah pemain yang layaknya seorang new signing untuk Persija di preseason ini gitu kan. Dan dia seolah hidup kembali, nyaman, mulai tersenyum lagi dengan adanya
Shin Tae-yong sebagai pelatih yang tahu betul bagaimana meng-unlock kemampuannya. Ini adalah pemain yang akan sangat diandalkan lah untuk Persija, dan saya pikir akan ada potensi Persija untuk bisa terus meramaikan persaingan gelar juara. Dan sekarang tugas atau PR dari manajemen Persija adalah mungkin mendatangkan pemain depan kali ya. Iya, Kita tahu betul. karena di laga-laga Piala Presiden kayak Gustavo Almeida dan juga Excel juga terlihat kurang maksimal, dan juga sebenarnya bangku cadangan kalau nanti udah pulih ada Mauro Zylstra, tapi saya kenapa nggak yakin sih. Jadi memang Persija harus datengin winger dan depan mungkin untuk memperbesar peluang mereka untuk jadi juara. Karena untuk barisan depan back sama Tengah. kiper, back dan tengah tuh udah Udah lumayan oke oke. banget sih, udah Betul. oke banget kan. Sekarang PR Persija di depan. Ini terakhir kita geser sedikit ke timnas Indonesia, Mas Adi dan Mas Geser Erwin. dikit berarti ya. geser dikit. geser dikit. Geser dikit. Kita geser dikit ke timnas Indonesia. Kan di hari Jumat nanti tanggal 7 Agustus timnas Indonesia akan melawan Singapura ya. Ya. Di Stadion Jalan Besar berarti. Ini kan kita tahu Singapura di 3 laga awal ternyata juga mendapatkan hasil positif. Betul. Setelah menang lawan Timor Leste dan Kamboja, mereka bisa menahan Vietnam. tim Vietnam. kuat Vietnam atau Di Vietnam lagi ya. di Vietnam lagi kan. Di Calon Midin ya kuat mainnya? juara. Midin ya? Di Midin bener, rame banget itu kan supporternya. Singapura bisa nahan 0-0. Di bawah asuhan pelatih Gavin Lee nih, pelatih masih muda banget, 35 tahun umurnya. Dan pelatih lokal kan ini, pelatih lokal bukan biasa. Singapura kan dalam beberapa tahun terakhir rutin biasa pakai pelatih asal Jepang biasanya, seperti Kamboja. Tapi Singapura sekarang mengedepankan pelatih lokal dan hasil optimal. Si Gavin Lee juga ini yang bawa Singapura lolos ke Piala Asia 2027 kan, yang pertama dalam 47 tahun kalau nggak salah. Terakhir kali Singapura main di Piala Asia itu tahun 80, statusnya saat itu juga sebagai tuan rumah. Kan? Zaman David Bukan- Lee berarti. David Lee Pandi Ahmad. Tapi amat jadul banget kan. Dan ini akhirnya bisa lolos lagi nih ke Piala Asia 2027 dan sekarang berpeluang lolos ke semifinal Piala AFF 2026. Nah, Mas Adi dan Mas Erwin melihat kans timnas Indonesia seperti apa nanti ketika tandang ke markas Singapura? Iya, harapannya dengan sudah meraih kemenangan di kandang di Pakansari, akan ada approach yang lebih relax. Bahkan Singapura adalah pendukung terbesar dari Indonesia untuk match yang akan datang ini gitu kan. Karena kalau Lebih terjadi banyak hasil ya? yang positif untuk Indonesia, maka Singapura sudah bisa agak lebih santai untuk menuju ke partai penutup mereka bertemu dengan Indonesia. Tak mudah kalau misalnya harus tetap meraih kemenangan gitu kan. Tapi yang menarik juga bagaimana di kondisi saat ini Singapura sangat berbenah, bahkan Jalan Besar sudah dirubah pitch-nya, nggak lagi artificial setelah banyaknya pemain mereka sendiri yang cedera parah gitu kan. Dan ini adalah peran dari Coach Lee juga yang sangat ingin bahwa ada perbaikan dari segi bagaimana lapangan-lapangan di Singapura harus bisa dijaga kualitasnya. Mereka punya Lion City Sailors sebagai benchmark yang luar biasa gitu kan, sebagai tim yang maha kaya. Dan saya pikir peluang Indonesia untuk bertemu dengan Singapura untuk tidak terkalahkan di grup stage juga sangat besar. Walaupun di rotasi kita lihat memang ada beberapa pemain yang mungkin tidak dalam level yang setingkat dengan para pemain utama, seperti di laga bertemu dengan Timor Leste sempat ada beberapa masalah terutama di pertahanan gitu kan. Tapi juga pergantian kala itu mungkin terlalu masif ya dengan 6 pemain yang digantikan oleh John Herdman. Dan juga itu menjadi pembelajaran bagi dirinya bahwa mungkin tidak bisa serta-merta mengganti begitu banyak pemain karena kondisinya mungkin tidak seoptimal yang dia perkirakan dari para pemain yang ada dari bench Indonesia. Karena ini juga bukan merupakan tim utama Indonesia gitu kan. Tapi apa yang ditawarkan dari para pemain mengganti yang berpengalaman seperti Shane ini menolong situasinya bagi Indonesia. Jadi kalau di group stage dengan adanya Tom Haye, dengan adanya bahkan Ragnar Mangu sudah pulih kembali gitu kan, menjadi hal-hal yang positif untuk Indonesia. Dan dengan Reinders yang juga tampil sangat baik di ajang kali ini, dengan apalagi Mitch Baker, ini adalah pemain muda yang benar-benar potensinya sangat-sangat fenomenal gitu kan. Jadi kita tetap punya peluang untuk bisa melenggang sebagai juara grup. Dan yang terpenting adalah result di Pakansari bertemu dengan lawan lama kita yang selalu berisik ini Vietnam. Harapannya ada outcome positif ya. Kalau misalnya ketemu Singapura itu dalam kondisi sudah sama-sama aman, itu enak gitu ya. Tapi kan kita nggak tahu apa hasil lawan Vietnam. Yang jelas menghadapi Singapura ini salah satu ujian terberat bagi John Herdman karena ini kan pertandingan away, ya kan. Selama ini Indonesia away nggak pernah gitu ya. Timor Leste ya, Timor Leste kemarin lawan Timor Leste di Thailand gitu kan ya. Oke, menang gitu. Dan kualitas lawannya ya masih di bawah, jauh di bawah kalau menurut saya. Tapi Singapura dengan sekarang ini mereka bisa tahan imbang dan peluangnya banyak loh waktu di Midin itu. Singapura meskipun nggak bisa cetak cuma gol. 2 ya. Tapi Singapura punya 4-5 peluang. Iya, jadi kan ada kualitas yang dimiliki oleh Singapura sekarang ini ya. Kalau mereka kualitasnya nggak bagus,
nggak jadi pemuncak klasemen sementara sekarang ini iya, kan ya. Betul. Jadi ini pertandingan yang berat kalau menurut saya ya, terlepas dari apapun pertandingan hasil lawan Vietnam. Ya Singapura telah kembali dengan pelatih yang muda. Kalau dulu kan Mas Joko ya, Radjoko Abramovich itu. Mas Joko. 4 juara ya, 4 Iya, gelar ya. 4 gelar betul. kedua 3 nggak salah. 4. Oh, 4 Yang ya. terbanyak kedua setelah Thailand Di kan ya. Singapura 4 gelar tapi si Mas Jokonya 3 nggak salah. Iya. Jadi artinya Mas Joko. Mas Joko. Jadi artinya Singapura dengan kualitas yang seperti sekarang gitu. Dengan nggak banyak lagi pemain naturalisasi model Itimi Dixon atau Abu Kasmir gitu ya. Masih ada Sekarang Stuart masih ada. Iya. Di Jadi- wingback. Jadi dengan kondisi yang sekarang Singapura menjadi lawan yang berat sih kalau menurut saya ya. Apalagi ini kan pertandingan away gitu ya. Iya. Dan yang harus diingat ini Piala AFF ini mainnya home and away. Jarak antar pertandingannya kan sebentar gitu kan ya. Habis lawan Vietnam hari Senin, recovery hari Selasa sambil pergi ke Singapura ya kan. Baru bisa latihan normal lagi hari Rabu atau Kamis coba lapangan, Jumat udah main. Main lagi. Jadi artinya ini harus ada pemikiran soal rotasi tapi yang nggak bikin kualitasnya jadi jomplang gitu. Iya. Berat sih. Dan tadi Mas Erwin dan Mas Adi juga dibilang soal rotasi dan juga mungkin ada juara kualitas. Tapi kita kan tahu juga di squad timnas Indonesia saat ini udah banyak banget pemain yang dinaturalisasi gitu kan. Kayak Tom Haye, Eliano dan lain-lain lah. Tapi kalau Mas Adi dan Mas Erwin menilai apa sih penyebabnya adanya jurang kualitas di squad timnas Indonesia padahal ya udah banyak pemain naturalisasi gitu. Sebenarnya bukan jurang yang terlalu jauh gitu kan, tapi bagaimana personal yang dipakai oleh John Herdman tidak tepat untuk laga bertemu dengan Timor Leste, Leste. terutama di backline dengan tidak menampilkan Donitri, tidak menampilkan Sandy Patinama, Walsh iya. atau Shane Patinama, maka width di zona pertahanan untuk menuju ke sektor penekanan tidak ada gitu kan. Mereka tidak men-stretch pertahanan Timor Leste dan justru tampil lebih ke dalam. Ini menjadi masalah yang cukup pelik di awal persaingan sebelum ada adjustment dari sang pelatih, pergantian-pergantian yang dilakukan juga di babak kedua dan membuat bagi Mitch Baker bahkan sulit untuk mendapatkan bola yang ideal gitu kan. Bahkan praktis di babak pertama begitu minim perannya karena tidak ada supply yang ideal dan ketika itu berubah dengan menampilkan Donitri adalah pemain yang off the ball-nya juga luar biasa, terus meminta bola dalam kesempatan yang ruang-ruangnya cukup sempit tapi kemudian dia bisa memberikan early cross-nya juga. Ini adalah hal yang sangat positif, yang sangat ideal dan kalau kita berbicara tentang Brian Fatari adalah figur yang berbeda, bukanlah defender yang bisa piawai untuk Menyerang, maju ya. membantu tekanan dan juga distribusi gitu kan. Jadi memang ada beberapa kendala dari team selection justru dari coach John Herdman. Dia juga belajar, itulah momen yang tepat di group stage untuk bisa memperbaiki situasi dan tak berulang lagi nanti di knockout dan saya pikir sudah jelas sekarang siapa-siapa yang bisa dipercaya, siapa-siapa yang bisa mungkin diparkir dulu agar bisa semakin belajar lagi untuk bisa memberikan kontribusi yang sesuai dengan harapan dari tim pelatihan. Gimana sih? John Herdman itu kan waktu habis lawan Bulgaria itu bilang bahwa memang ada fase-fase, ada klaster-klaster pemain yang memang dia sudah persiapkan mau main di mana, mau tampil di turnamen apa gitu. Dan di AFF ini kan memang ada beberapa pemain yang ya baru pertama kali main di bawah John Herdman gitu ya. Menurut saya mencoba untuk positive thinking sih. Memang perlu waktu gitu ya. Bukan berarti mereka jelek, tapi memang butuh chemistry kan. Untuk main itu butuh chemistry. Dan John Herdman memang butuh ajang untuk melihat bagaimana mereka main itu nggak cuma waktu latihan atau di liga, justru mainnya di pertandingan kompetitif yang turnamen seperti sekarang gitu ya. Jadi kalau misalnya ketika menghadapi Timor Leste masih belum works, ya menurut saya masih wajar sih ya. Karena kan ya meskipun terlepas lawannya Timor Leste ya, tapi kan memang butuh chemistry. Saya melihatnya seperti itu dan nggak mudah kan untuk mendapatkan chemistry itu. Pemain-pemain yang naturalisasi yang kualitasnya memang sudah kita lihat dan John Herdman udah rasakan di 4 pertandingan kan ya. Saint Kitts, Bulgaria, Oman, Mozambik. Itu udah kelihatan semua, tapi untuk pemain-pemain seperti Raihan, ya kan, Wahyu Pras, Cahya Supriyadi, itu kan memang butuh dilihat di pertandingan seperti yang sesungguhnya gitu. Kalau hasilnya belum works, sekali lagi saya berusaha untuk positive thinking. Oke, ini masih nyari gitu ya. Kalaupun nggak works, ya udah kita masih punya pemain yang rombongannya Jay Izes gitu. Kita tahu kok yang pemain utamanya mana, pemain yang sedang dicari untuk tambahan mana, itu kita kan sebenarnya sudah tahu gitu kan. Gitu sih. Dan
melihat kondisi sekarang nih timnas Indonesia kemungkinan akan menghadapi Malaysia lah di semifinal ya. Dan Sikat. Nggak ada masalah. dan kita tahu juga Malaysia di AFF tahun ini nggak full tim ya. Karena kan mayoritas pemain mereka ada di JDT kan, dan JDT sekarang lagi bersiap jelang musim baru, jelang tampil di ACL Elite, di Asian Bahkan ke Championship. Eropa ya mereka. Di Eropa TC di Spanyol dan menghadapi beberapa klub top, ada Corinthians, LC dan lain-lain lah. Dan hasil juga optimal gitu. Bahkan dia baru datengin penyerang dari Spanyol juga kan, dari klub Liga 2 dari Deportivo La Coruna. Saya lupa namanya. Dan akhirnya nunjukin memang JDT punya keseriusan untuk menatap musim baru. Dan itulah kenapa kayak pemain Arif Aiman, terus juga Corbing On, dan lain-lain juga nggak dibawa juga kan untuk AFF tahun ini. Nah, melihat minimnya banyak pemain top di skuad timnas Malaysia, kansnya seperti apa timnas Indonesia nanti saat jika memang harus ketemu Malaysia di semifinal? Iya, mau pakai tim utama, mau pakai tim kedua Malaysia, Indonesia akan unggul lah. Nggak ada kendala berarti lah dengan apa yang bisa ditawarkan oleh tim asuhan John Hartman untuk bertemu dengan Malaysia. Tinggal menjaga fokus, menjalankan apa yang diinstruksikan oleh pelatih. Kalau kita melihat dari segi roster, dari line up utama, bahkan 1-11, Malaysia mungkin masih ada di bawah kita. Dan bahkan kalau kita lihat di laga bertemu dengan Thailand, ada beberapa masalah besar yang mereka alami dari segi squad selection juga agak aneh gitu kan, dan membuat irama di laga tersebut tak tercapai dengan baik lah untuk Malaysia. Gimana Mas Erwin? Kalau tampil full tim, saya sih ngelihatnya ya memang jangankan lawan Malaysia, harusnya memang juara sih tim ini ya, full tim ya. Full tim itu ya minimal waktu pertandingan waktu lawan Kamboja gitu ya, dengan cara main seperti itu, dengan pemain yang diturunkan seperti itu. Ya beyond atau di luar dari Malaysia, saya pikir Indonesia punya peluang yang harusnya bisa jadi juara sih ya. Nggak mau sombong, tapi ya udah kualitasnya memang kelihatan kok dari pertandingan, terutama menghadapi Kamboja ya. Terlepas dari Kamboja, tapi cara main ya, eksekusinya seperti apa. Terus waktu menghadapi Timor Leste, bagaimana solusi ketika susah untuk mencetak gol, lawannya low block, itu kan waktu semakin berjalan, tekanan kan juga, wah ini lawan 10 orang kok nggak gol-golin gitu kan. Kalau nggak pinter untuk mengendalikan tekanan itu kan juga susah gitu. Dan problem solving ya sangat unggul dari coaching staff John Hartman dan sang pelatih sendiri gitu kan. Dan ini adalah satu bukti bahwa Indonesia punya kemampuan untuk bisa keluar dari situasi yang tak nyaman di sebuah laga. Nggak melulu harus tampil cantik, tapi winning ugly juga penting gitu kan. Dan ini terbukti kalau bertemu dengan Timor Leste kemarin. Dan ini adalah satu harapan yang besar dengan tim-tim seperti Thailand, Vietnam juga nggak bisa nurunin tim terbaiknya. Kapan lagi? Kalau nggak sekarang untuk bisa meraih title. Udah cukup lah 6 kali jadi runner up kan. Tapi itu lebih susah ketimbang juara ya. Bagaimana untuk bisa ya ngepasin 6 kali jadi runner up. Satu hal yang sering diulang-ulang sama John Hartman itu adalah kita harus main dengan Indonesia, harus main dengan identitas Indonesia. Itu yang diulang-ulang terus kan ya. Dan perjalanan untuk menuju ke identitas itu kan juga nggak mudah gitu ya. Ya termasuk waktu lawan Timor Leste kan, lawan 10 orang, baru menit 70 sekian baru bisa cetak gol itu kan ya. Tapi itu tadi yang ditekankan. Termasuk ketika menghadapi Vietnam kan, di press con-nya kan dia bilang bahwa oke, Indonesia Vietnam itu punya sejarah biasanya keras gitu ya, panas, ada kartu merah, tapi oke, kita main dengan identitas kita deh gitu. Supaya kita bisa tetap fokus gitu. Jadi soal identitas itu sih yang menurut saya tuh membedakan ya John Hartman gitu. Dia main dengan dengan pemain-pemain yang banyak, tapi yang penting identitas Indonesianya tuh yang dimainin gitu. Keren yang ini perbedaan John Hartman sama Patrick Kluivert kan. Oke deh, Mas Erwin, Mas Adi, makasih banyak nih. Nggak berasa kita udah ngobrol sekitar 1 jam di podcast Locker Room hari ini. Kita udah bahas banyak hal, mulai dari Persib Bandung, Persebaya, Persija, hingga Timnas Indonesia. Harapannya di tahun ini Timnas Indonesia bisa juara ya. Amin. Untuk trofi Piala AFF 2026. Thank you banget Mas Adi dan Terima Mas kasih. Adi. Oke, Okesioners, terima kasih banyak udah sekitar 1 jam dan nongkrongin kita di podcast Locker Room. Sampai jumpa di podcast Locker Room selanjutnya.